Gila, ini orang biadab sih, keji banget perbuatannya. Ya BTW sampai sekarang dia masih buron ya. Jujur nih, udah lama banget aku nggak nonton berita yang bikin aku merinding kayak gini. Awalnya aku pikir ini cuma kasus KDRT biasa yang sering lewat di timeline, tapi pas aku ngikutin ceritanya, ya Allah ini jauh lebih parah dari yang aku bayangin. Jadi buat yang belum tahu beritanya nih, aku ceritain singkat ya. Korban ini kenal sama seorang laki-laki di sebuah acara konser. Awalnya tuh mereka menjalin hubungan seperti pasangan pada umumnya. Gak ada yang nyangka kalau hubungan itu ternyata berubah jadi mimpi buruk. Menurut informasi yang beredar, korban diduga disekap selama bertahun-tahun. Dia terputus dari keluarganya, nggak bisa bebas berkomunikasi, dan selama itu juga dia diduga mengalami berbagai bentuk kekerasan yang sangat sadis. Dipukul, disiksa, disakitin berkali-kali, sampai akhirnya kondisinya ditemukan sangat memprihatinkan. Yang paling bikin hati aku hancur nih, korban mengalami kebutaan permanen ya. Aku jujur gak habis pikir gimana bisa ada orang yang ngakunya cinta sayang tapi tega ngelakuin hal sekeji itu. Karena pasangan itu kan harusnya bikin seseorang tuh merasa aman kan. Bikin kita merasa aman, bukan bikin takut, bukan bikin trauma, bukan bikin hancur secara fisik maupun mental. Kalau ada orang yang terus nyakitin kamu, ngontrol hidup kamu, bikin kamu kehilangan diri sendiri, itu mah bukan cinta namanya. Sama sekali bukan. Ada satu pelajaran yang langsung kepikiran di kepala aku nih setelah nonton berita ini. Kita sering banget sedih karena kehilangan seseorang. Aku juga pernah dan siapapun pasti pernah. Kita nangis karena ditinggal, kita kecewa karena hubungan gak berhasil. Kita mempertanyakan kenapa Allah menjauhkan orang tertentu dari hidup kita. Tapi setelah lihat kasus ini, aku jadi mikir, jangan-jangan ada hal yang gak kita lihat. Jangan-jangan yang kita anggap kehilangan, sebenarnya itu Allah selamatkan atau Tuhan selamatkan ya. Aku juga jadi sadar satu hal, selama ini kalau ngomong rezeki yang kepikiran pasti uang. Uang, uang, dan uang ya kan. Gaji, bisnis, transferan, penghasilan. Padahal rezeki itu luas banget. Mata yang masih bisa ngelihat ini juga rezeki. Kaki yang masih bisa jalan ini rezeki ya. Badan yang masih sehat itu rezeki. Bisa makan tanpa bantuan orang lain itu rezeki. Bisa bangun pagi dan lihat matahari itu juga rezeki. Dan bagian yang paling bikin aku nangis nih, katanya korban pernah bilang, aku pengen bisa melihat lagi. Sumpah, kalimat itu sederhana banget tapi nusuk ya. Nyesek banget aku dengernya. Karena aku langsung refleksi ke diri sendiri, berapa kali aku ngeluh dalam hidup ini. Berapa kali aku fokus sama apa yang gak aku punya. Padahal setiap hari aku masih bisa ngeliat wajah orang yang aku sayangin. Aku masih bisa baca, masih bisa kerja, masih bisa ngonten, masih bisa lihat langit. Dan aku sering banget lupa bersyukur ya. Jadi kalau kamu sekarang lagi sedih karena ditinggalin seseorang, lagi patah hati, lagi gagal dalam hubungan, aku nggak bilang rasa sakitnya nggak valid. Aku tahu itu sakit, tapi tolong ingat satu hal, nggak semua yang pergi itu kerugian. Kadang yang pergi justru bahaya yang dijauhkan. Ya. Kadang Allah tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Kadang Allah melihat sesuatu yang belum bisa kita lihat. Setelah nonton berita ini, aku nggak cuma sedih, aku juga jadi lebih bersyukur karena ternyata rezeki bukan cuma uang. Mata yang masih bisa melihat itu rezeki ya. Tubuh yang masih sehat ini rezeki, hati yang masih bisa merasa itu rezeki, dan dijauhkan dari orang yang salah, kadang itu juga rezeki yang luar biasa besar. Semoga korban diberikan kekuatan dan kesembuhan, dan semoga pelakunya segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jaga diri kalian baik-baik dan jangan pernah menganggap remeh tanda-tanda hubungan yang gak sehat. Karena cinta yang benar gak akan menghancurkan kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!